Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, alhamdulillah saya bisa hadir di sini ya. Sebagaimana informasi yang sudah saya sampaikan secara informal ya, bahwa saya dengan Ibu Latifah dari BBGP, kalau sekarang BBGTK, Provinsi Jawa Barat ya, BBGTK Provinsi Jawa Barat, ditugaskan untuk sedikit menggali pengalaman-pengalaman Pak Budi yang saya lihat dari rekam jejak baik kedinasan maupun dalam lingkup keorganisasian itu yang sangat luar biasa. Kebetulan di BBGTK itu ada suatu media informasi yang terbit secara berkala ya, dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Nah, berdasarkan informasi, masukan dan juga rekam jejak, BBGTK pada akhir tahun 2025 itu ingin menggali ya salah satu sosok pendidik yang luar biasa yang berasal dari Garut, yaitu Pak Budi. Mungkin itu ya untuk berbagi pengalaman lah. Mudah-mudahan pengalaman Pak Budi itu bisa jadi teladan, juga jadi cermin bagi guru-guru kepala sekolah yang lain. Kebetulan di BBGTK sekarang ini kan sedang dikembangkan program pelatihan bakal calon kepala sekolah, pola baru. Nah, ya siapa tahu kan pengamalan Pak Budi bisa menginspirasi mereka. Mungkin Ibu Latifah dulu mau silakan tambahkan dulu. Mungkin tadi yang menambahkan terkait yang diinformasikan Pak kita itu, saya dari tim Humas BBGTK Provinsi Jawa Barat, bahwa di kita itu setiap tahunnya menerbitkan majalah. Nah, sudah mulai dari berdirinya BBGP. Sudah lama, Bu ya? Iya, jadi 1 tahun itu menerbitkan 2 majalah. Namun untuk tahun 2025 ini memang hanya ingin baru menerbitkan 1 karena kemarin kan kita efisiensi ya Pak ya. Jadi banyak keterbatasan dan di akhir tahun ini alhamdulillah ada kesempatan. Jadi kita akan menerbitkan majalah edisi 6. Nah, salah satu yang akan kita terbitkan itu terkait profil Bapak. Semoga bisa menginspirasi guru-guru di Indonesia terutama di Jawa Barat. Gitu, Pak. Nanti untuk hasilnya itu biasanya kita publish di media sosial kita dan juga di website, karena sistemnya sekarang itu paperless ya Pak. Jadi semuanya udah PDF atau mungkin digital, digital begitu lebih tepatnya. Yang kami cetak hanya kurang lebih setiap edisinya hanya 100 sampai 200 eksemplar saja. Mungkin intro terkait kemajalahan itu saja Pak. Mungkin ke teknisnya. Ya baiklah. Baik, kemudian kalau Pak Budi ini sudah saya kenal sejak dari awal ya. Jadi Pak Budi kan sebagai seorang kepala sekolah ya, yang sudah malang melintang dan ditugaskan di sekolah-sekolah yang beraneka ragam level. Mungkin bisa menjelaskan siapa sebenarnya Pak Budi itu, kira-kira. Baik, terima kasih Pak Tatang dan Ibu Latifah ya dari BBGTK yang sudah memberi ruang kepada saya untuk berbagi terkait dengan berbagai pengalaman. Tentu saja semua orang juga punya pengalaman, kan? Yang namanya orang hidup pasti punya pengalaman. Tapi ini mungkin khusus bagi saya, ya terkait dengan pengalaman-pengalaman dalam memberikan layanan kepada murid-murid kita, kepada masyarakat, kepada guru. Jadi kalau ditanya siapa Budi Soehardiman, ya seorang pendidik saja, seorang pendidik, seorang pengajar, gitu kan, seorang praktisi. Hanya tentu saja saya selalu ingin berbeda dari yang lain sejak dulu, Bu, sejak jadi guru. Nah, yang tidak dilakukan orang lain saya lakukan dari dulu. Contoh misalnya ketika saya jadi guru dulu, ketika ada lomba, dari manapun lomba selalu saya pelajari. Nah, pelajari apa kriterianya, bagaimana, saya ikuti terlepas dari
mau jadi juara mau tidak, yang penting punya pengalaman, gitu kan intinya. Nah, lombanya lomba apa? Lomba menulis. Jadi saya dari dulu, orang lain kan tidak begitu ini ya. Mohon maaf, saya lihat ya di komunitas tidak terlalu ini. Tapi kalau saya sangat berminat ya membaca, menulis gitu kan. Sehingga dari situasi itu saya merasa berbeda. Nah, bukan menyombongkan diri atau apa ya, karena memang fakta seperti ini. Ibu dan Bapak, saya sekarang sudah guru utama. Nah, salah satu faktor Jenjang karir yang penyebabnya tinggi itu itu ya. yaitu menulis. Iya, dari menulis Jadi ya. saya seorang Budi Suhardiman yang berbeda dari orang lain. Nah, perbedaannya itu ya tadi saya biasa membaca, bisa menulis sampai hari ini dan sampai Kapanpun. hayat akhir hayat pun tidak akan pernah berhenti. Karena Nah, kan hobinya itu, dan karena memang itu perintah agama. Membaca itu kan wajib. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu membaca. Dan yang paling penting, karena saya menjadi kepala sekolah, menjadi teladan bagi teman-teman yang lain. Gitu, Pak. Kira-kira begitu. Ya luar biasa ya. Itu ditempatkan di sekolah-sekolah itu begitu ya? Ya. Jadi ingin berbeda, saya tidak berpanggung ditempatkan di mana, tetap saja saya bekerja. Gitu. Dan tetap saja basis saya itu literasi. Ya. Salah satu meningkatkan Potensi ya, sebab begini Bu, saya punya keyakinan bahwa literasi dasar membaca dan menulis itu akan menentukan literasi lainnya. Kalau literasi dasar membaca dan menulis sudah oke, literasi finansial, literasi kebudayaan, literasi keuangan itu akan hebat. Sebab ruhnya kan di membaca. Dan orang-orang yang membaca, siswa yang membaca, guru yang membaca akan cerdas. Dan itulah yang nanti akan menjadi sekolah yang literat, sekolah yang gemar belajar. Kemudian capaian yang di itunya apa ke? Yang dari tadi itu kan? Daya pembeda itu apa yang menjadi capaian? Ya, capaian secara pribadi misalnya, saya punya kepuasan batin. Yang pertama, yang kedua, saya selalu berbagi. Dan saya dari sisi kesempatan, banyak kesempatan, misalnya sering diundang dengan Bapak, sering diwawancara, sering ikut libatkan di dalam kegiatan di Pemda, di mana, di provinsi. Itu kan orang melihat rekam jejak giat saya, kegiatannya kan di literasi, di nilai di kebudayaan, di pendidikan. Kan eksistensi diri itu melalui karya. Sehingga orang, apalagi sekarang di musim medsos kan, itu sangat mudah diketahui bagaimana kiprah seseorang, terus kiprah saya gitu kan. Kemarin tiba-tiba ada yang dari ITB ke sini menyumbangkan buku karena melihat giat literasi di sini luar biasa menurut mereka gitu kan. Kalau menurut saya biasa-biasa saja. Berapa banyak itu yang disumbang dari TB? Oh banyak, banyak. Berapa ini saksinya dari ITB, dari PT Sigma Daya Islami, kemudian dari Muwakib yang tidak bisa disebutkan namanya. Ini sebentar lagi akan datang nanti 500 judul buku. Luar biasa. Itu tidak pakai uang sepeser pun, karena melihat kiprah kita. Ya. Dulu di SMP 6 sebelum ke sini, Bu. Gara-gara saya memancing teman-teman siswa. Kan ada siswa yang bisa menulis novel, novelnya di bawah enggak. Siswa menulis novel, saya posting di medsos, ada yang datang. Pak, postingan Bapak masuk ke beranda saya. Saya bersimpati ingin memberikan laptop pada anak itu. Datang ngasih laptop. Saya sampai menangis. Coba gitu, ya hal seperti itu. Ya. Jadi sampai kapanpun juga kegiatan literasi saya tidak akan berhenti. Dimanapun posisi saya. Sehingga saya punya tagline begini, dimanapun bertugas, di situ literasi digagas. Gitu. Itu Pak. Iya. Baik. Nah, coba gambarkan 3 kata dari sosok Budi. Apa kira-kira? Belajar, membaca dan menulis. Belajar, membaca, menulis. Dan menulis ya itu ya. Jadi itu luar biasa. Karena orang bisa menulis karena belajar, karena membaca. Kan rumus menulis itu membaca, baru menulis. Iya. Jadi kalau mau
bisa menulis, membaca, membaca. Baik. baru menulis. Nah, kita beralih sekarang kan tadi dari sisi siapa Pak Budi itu sendiri ya. Nah, coba sekarang diuraikan perjalanan pendidikan ya kan, mulai Ya. saya lihat di Ya, itu kan dari Ya. mulai dari SD Cicero ya, ya Cicero ya, Ciserupan, sampai Pak. pencapaian Ya, sekarang ya. itu bagaimana nih? Ibu dan Bapak, ya saya lahir dari keluarga biasa, ya, keluarga ya petani, bahkan ayah saya sebenarnya pernah menjadi kepala desa di kampung, Pak. Ya, tapi karena kegigihan mereka dalam mendidik saya, ya akhirnya saya seperti ini. Nah, sekolah SD saya pada Ibu ya di 2 tempat sebenarnya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 di SD Banjarwangi di sana. Karena saya harus diam di nenek saya, sementara ayah saya pindah ke kampung Cidatar, Ciserupan ya. Sampai kelas 3 di sana, baru kelas 4 pindah mengikuti orang tua. Jadi kelas 4 sampai kelas 6 di Cicero, SDN 1 Cicero, Ciserupan ya. Jadi hikmahnya apa? Hikmahnya banyak teman. Di Banjarwangi banyak teman, di Ciserupan sampai hari ini. Jadi saya alumni di 2 tempat waktu SD itu. Nah, jadi menamatkan SD itu di SDN Cicero 1 Ciserupan. Masuk ke SMP Negeri Cikajang. Di sana 3 tahun ya. Kemudian dari SMP Negeri Cikajang masuk ke SMA Cikajang. Saya ingin dekat dengan keluarga itu ya dulu 3 tahun. Nah, dari SMA Negeri Cikajang itu tamat tahun 88, Kang. Nah, masuk IKIP Bandung. Jurusan Pendidikan Bahasa Sunda. Nah, jadi S1 Bahasa Sunda. Nah, jadi kalau Ibu bertanya dalam bahasa Sunda, saya sangat paham. Nah, di sana di IKIP 4 tahun, ya biasa ya, banyak melakukan aktivitas lah di IKIP dengan teman-teman ya. Di IKIP itu saya salah seorang perintis unit catur IKIP Bandung dengan Profesor Cecep Darmawan. Darmawan ya. Itu pendiri UCIB, unit catur IKIP Bandung dulu. Nah, kemudian dari IKIP Bandung lulus 92 kan, jadi 4 tahun. 92 saya ikut mengajar di SME Pasundan dan ikut tenaga lapangan Dikmas. Jadi tenaga lapangan Dikmas itu Ibu yang membangkitkan semangat masyarakat belajar paket A, ya paket B, kemudian yang buta huruf dulu kan. Saya itu 2 tahun waktu itu di daerah selatan, pernah di kota beberapa bulan. Nah, sampai 94. Nah, 94 ikut CPNS. Lulus. Nah, jadi CPNS guru. Ditempatkan di SMP Negeri 2 Bayongbong. Nah, di SMP 2 Bayongbong itu dari 94 sampai 2008. Jadi 14 tahun ya. Nah, di sanalah, di sekolah itulah saya selalu berpikir ingin selalu berbeda dari yang lain. Ya tadi saya ceritakan ya, setiap ada lomba saya ikuti. Bahkan di tahun 2000 saya sudah menjadi harapan 1 lomba menulis tingkat nasional. Temanya masih ingat, integrasi IPTEK dan IMTAK dulu. Jadi bagaimana guru mengintegrasikan bahan ajar dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Saya sudah mendapat juara 2000 itu. Dari sana itu semangat menggelora untuk terus berkarya dalam bentuk tulisan luar biasa. Terus sampai hari ini. Dan mulai nulis di koran, di PR gitu ya, walaupun tidak begitu banyak di PR dimuat, kan sebuah kebanggaan waktu itu. Nah, 2008, 2006 ada tes kepala sekolah waktu itu. Saya ikut, lulus. Nah, lulus 2006 diangkat jadi kepala sekolah, diangkat ditempatkan itu baru 2008. Coba bayangkan, sudah lulus 2006, 2 tahun menunggu, orang lain sudah pada mutasi. Saya baru diangkat. Nah, saya tidak tahu ya, yang penting Mbak, ya enjoy saja ya. Nah, kemudian 2008 diangkat Bu, ditempatkan di SMP 1 Atap Pakenying. SMP yang bergabung dengan SD. Nah, selama 2 tahun. Nah, bersama dengan itu saya ikut tes S3 2008 itu. Tes S3, dapat beasiswa dari kementerian.
kemudian lulus. Nah, bertemu dengan kakak saya ini Pak. Dari 2008, 2011 tamat di UPI, di IKIP-nya, di IKIP. Nah, saya lupa pada saat di Bayongbong itu di SMP Negeri Bayongbong, saya ikut S2 2003 sampai 2005. Itu biaya sendiri itu ya. Dan baru S3-nya 2008, 2011. Nah, Nah, tantangan apa nah, ketika mengikuti S3 sambil kerja kan ya? ya. Apa tantangan yang terbesar? Nah, tantangannya membagi waktu, Bu. Tapi karena mohon maaf, bukan saya mengucilkan atau merendahkan SMP 1 atap kan, bukan. SMP 1 belum begitu kompleks kan urusannya, dan posisinya di kampung dan ada kepala SD yang bertanggung jawab. Jadi saya bagi-bagi waktu bagi tugas dengan kepala SD. Sehingga alhamdulillah tugas-tugas saya sebagai kepala sekolah selesai, bisa dilaksanakan. Saya di kampus juga bisa. Nah itu setelah di 1 atap, Pak, pindah ke SMP Negeri 5 Cilawu. Di sana 2 tahun. 2000. Nah, di 2010 itu 2010 sampai 2012 menjadi PNS berprestasi. Bukan PNS, kepala sekolah berprestasi. Kalau tidak salah di SMP 5 Cilawu. Ya. Kemudian pindah ke SMPN Pasirwangi 2 tahun lebih dari sana. Nah, 2015 sampai 2022 7 tahun pindah ke SMP Negeri 2, sebuah sekolah yang dianggap favorit menurut orang lain. Ya, saya 7 tahun di sana. Nah, mulai di sana saya bangkit bagaimana mengembangkan sekolah. Dari mulai bagaimana meningkatkan kompetensi guru, siswa, kemudian bagaimana sekolah itu untuk mendapatkan berbagai penghargaan. Dan yang sangat saya berkesan pada saat di SMP 2 itu mendapat dua penghargaan paling keren. Yang pertama Adiwiyata Nasional secara kelembagaan sekolah, yang kedua Adiwiyata Mandiri. Secara pribadi saya menjadi PNS berprestasi inspiratif tingkat Jawa Barat yang dikompetisikan dengan berbagai ASN yang lain, dan hadiahnya umroh itu yang paling berkesan. Umroh dari Pak Ahmad Heriawan. Hat-trick kan, Iya. Kang? 2016 Bu Atin. Iya, betul. Sama umroh 2017 kepala sekolahnya. Dan saya jadi juara itu yang nulis itu yang tadi yang dari Badan Bahasa. Jadi banyak prestasi di SMP Negeri 2 Garut itu baik secara individu maupun secara kelembagaan atau secara siswanya. Itu. Jadi saya sudah menanamkan dasar-dasar bagaimana orang berkembang, bagaimana mau menjadi sekolah maju, bagaimana senang belajar di SMP 2 sebenarnya. Jadi kalau sekarang SMP 2 tidak maju, sayang. Karena saya sudah menanamkan nilai-nilai itu di sana gitu kan. Tapi alhamdulillah kelihatannya teman-teman berkembang terus ya. Alhamdulillah ya. Nah, dari SMP 2 2002 pindah ke SMP 6 Garut. Nah, pada saat perpindahan dari SMP 2 ke SMP 6 Garut, saya ikut seleksi PNS ASN berprestasi di Jawa Barat 2022 itu. Sampai finalis itu. Nah, tapi mungkin juri itu bingung atau apa? Kenapa Pak Budi? Pas visitasi di SMP 6, pas lomba di SMP 2. Jadi bingung juri itu. Jadi waktu visitasi saya masih SMP 2. Ya maksudnya ingin ke SMP 2 jurinya itu tim penilainya. Padahal saya sudah di SMP 6 waktu itu ya. Dan itu disambut luar biasa oleh provinsi. Walaupun saya tidak masuk juara atau apa, tapi finalis sudah merupakan kebanggaan bagi saya. Nah, bersamaan dengan itu tadi itu kan saya ingin berbeda. Saya ikut lomba ini PNS GTK inspirasi 2022 nasional. Itu tidak ya itu ya Allah itu maha pemberi, maha bijaksana. Itu tidak jadi, ini yang jadi. Yang sudah saya posisi di SMP 2 SMP 6 dan dapat juara. Dapat juara di tingkat nasional inspirasi. Itu inspirasi 2022 itu saya kan dipanggil nih Pak Tatang tahu persis. Dipanggil ke Jakarta, bukunya itu. Nah, jadi ibu-ibu pada saat itu kan saya dipanggil ke Jakarta paling ya teman-teman kan masih muda-muda ya. Saya menurut mereka dianggap paling tua. Nah, tua itu usia tapi pikiran saya masih muda kata saya gitu kan. Nah, saya tidak kalah dengan mereka.
Nah, jadi di SMP 6 juga saya berprestasi secara individu. Kemudian yang paling berkesan di SMP 6 Garut itu